Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir belum surut, ribuan rumah warga di 8 kecamatan di Kabupaten Karawang masih terendam banjir. Kebakaran hanguskan sebagian rumah warga Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kuningan. 1 orang lansia meninggal dunia. Masjid terbesar di Jawa Barat, Al-Jabar, yang baru diresmikan beberapa bulan lalu, resmi ditutup sementara. Kebakaran yang menghanguskan sebagian rumah seorang warga Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Senin lalu menelan korban jiwa. Seorang penghuni lansia meninggal dunia. Rumah milik pasangan suami istri Nanda dan Sri Rusmiati di Dusun 01 Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Senin siang terbakar. Warga sekitar yang mengetahui terjadinya kebakaran langsung berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Selain menghanguskan sebagian bangunan beserta perabotan rumah, kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini juga menewaskan seorang penghuninya, Narsih, yang telah berusia 65 tahun. Saat kejadian, korban yang lumpuh akibat stroke berada sendirian di rumah. Korban meninggal dunia akibat luka bakar. Di lokasi pada saat penanganan ternyata terdapat korban yang memang sudah usia tua dan sakit stroke, dan pada saat kami datang posisi anaknya itu sedang di luar, dan pada saat datang itu memberitahukan kepada kami dan warga setempat bahwa ibunya tertinggal di dalam. Kami melakukan proses evakuasi dan pemadaman, ternyata beliau sudah meninggal dan mengalami luka bakar sekitar 80%. Penyebab kebakaran diduga arus pendek listrik, Pak. Arus pendek listrik di posisi kamar belakang yang didempati oleh almarhum Ibu Hasanah itu. Kebakaran juga melanda sebuah pabrik kasur di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Senin malam. Besarnya kebakaran membuat kobaran api belum berhasil dipadamkan hingga Selasa dini hari. Kebakaran besar melalap sebuah pabrik kasur busa dan bahan kimia tiner di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Senin malam. Kobaran api dan kepulan asap hitam pekat membubung tinggi dari kawasan pabrik seluas sekitar 2 hektar itu. Bahkan beberapa kali ledakan terdengar hingga radius 2 km. Kurang lebih sekitar jam 8-an lah. Awalnya kecil tuh di ujung sana, itu kan tempatnya kimia. Kebetulan ini kan bahannya bahan busa, jadi gampang untuk terbakar. Ledakan sudah tidak terhitung, Pak. Berapa kalinya sudah banyak yang meledak tuh. Awalnya di pojok sana, ini kena semua udah nih. Belasan unit kendaraan pemadam yang dikerahkan ke lokasi kejadian berupaya menjinakkan amukan si jago merah. Namun pabrik dan gudang berisi busa serta bahan kimia tiner mudah terbakar. Peristiwa kebakaran ini berawal saat pekerja di Shift 2 melihat percikan api di salah satu area produksi. Percikan api tersebut memicu kebakaran setelah menimpa material kasur dan drum tiner. Luasnya areal yang terbakar membuat upaya pemadaman belum berhasil meski telah memakan waktu lebih dari 8 jam hingga Selasa dini hari. Menurut pihak kepolisian yang mengamankan lokasi pabrik, belum ada laporan korban jiwa akibat kebakaran ini. Tadi ada beberapa kali dentuman itu, Pak? Banyak sekali, karena isi drum bahan kimia. Ada korban jiwa sejauh ini? Sementara belum ada laporan. Banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran turut mempersulit akses mobil damkar karena arus lalu lintas menjadi tersendat. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bersama warga melakukan aksi pungut sampah. Sampah dikumpulkan dari sejumlah tempat termasuk areal objek wisata Kota Taman Air Mancur Sri Baduga Situbulet. Dimulai dari kantor Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, perangkat kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, mahasiswa, pramuka, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, Minggu pagi memunguti sampah yang berserakan hingga ke areal objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga Situbulet.
Sampah yang bertebaran rata-rata dibuang sembarangan karena rendahnya kesadaran para wisatawan yang berkunjung. Itu memang di hari libur, kita sebagai aksi di lapangan artinya kurang peduli pengunjung itu sendiri. Akhirnya kita bergerak dan turun langsung ke lapangan. Aksi pungut sampah ini dilakukan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh setiap bulan Februari. Targetnya adalah meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan lingkungan dan mengolah sampah. Ya, kita harapkan dengan gerakan ini masyarakat menjadi sadar untuk mengolah sampah dan satu, lingkungan Purwakarta tetap bersih, timbulan sampah ke TPA berkurang. Seluruh sampah yang terkumpul dari kegiatan ini dipilah. Sampah organik akan diolah menjadi pupuk organik, sedang sampah anorganik seperti plastik akan didaur ulang atau dibuat menjadi barang yang bernilai ekonomis. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage kembali ditutup sementara untuk perbaikan. Pedagang berharap mereka bisa berjualan kembali setelah perbaikan sarana dan prasarana masjid selesai dilakukan. Resmi ditutup sementara, suasana Masjid Al-Jabar Gede Bage Kota Bandung Senin lalu sepi. Petugas kebersihan membereskan tumpukan sampah yang berserakan di kawasan luar Masjid Al-Jabar. Seiring penutupan masjid, sejumlah kios pun juga ikut tutup. Para pedagang berharap mereka tetap bisa berjualan setelah masjid diperbaiki dan ditata serta dibuka kembali tanggal 13 Maret mendatang. Ya, penutupan Masjid Al-Jabar tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.